Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan di daftar putar kalkulus ini. Melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita akan membahas operasi pada fungsi. Nah, dari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan operasi pada fungsi dan menentukan daerah asal fungsi yang dihasilkan. Seperti halnya pada bilangan, kita dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada fungsi secara titik demi titik. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan titik demi titik tersebut. Jika F terdefinisi pada daerah asal DF dan G terdefinisi pada daerah asal DG, maka F tambah G merupakan fungsi baru yang rumusnya diberikan oleh yang pertama ini. Jadi F tambah G dx nilainya sama dengan Fx tambah Gx. Dan itu berlaku untuk X yang berada di df iris dg. F min G serupa, jadi F min G X sama dengan Fx min Gx yang juga berlaku untuk X di df iris dg. Demikian juga dengan hasil kali F kali G dx nilainya sama dengan Fx kali Gx untuk X di df iris dg juga. Nah, untuk hasil bagi F per G nilainya dx sama dengan Fx per Gx untuk X di df iris dg, tetapi ada tambahan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, sebagai contoh, kalau fungsinya diketahui Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan akar X, dengan daerah asal F seluruh bilangan real dan daerah asal G himpunan bilangan real tak negatif, maka F tambah G akan memiliki rumus ini, X kuadrat tambah akar X, dan fungsi ini terdefinisi untuk df iris dg yang sama dengan himpunan semua bilangan real lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini df-nya R, dg-nya himpunan bilangan lebih besar atau sama dengan 0. Dalam hal ini df iris dg sama dengan interval 0 tak hingga 0-nya termasuk. Demikian juga F min G, rumusnya X kuadrat min akar X yang juga terdefinisi untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Untuk hasil kali, Fgx sama dengan X kuadrat kali akar X yang juga terdefinisi untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk hasil bagi, X kuadrat dibagi akar X dapat disederhanakan menjadi X kali akar X, tetapi di sini daerah definisinya hanya bilangan X yang positif saja, tidak termasuk X sama dengan 0, walaupun rumus fungsinya telah disederhanakan menjadi X kali akar X. Jadi di sini kita tetap konsisten pada definisi bahwa daerah asal fungsi F per G itu harus mengecualikan titik-titik X di mana Gx sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga sering melakukan operasi pemangkatan atau pengambilan akar pada fungsi seperti halnya pada bilangan. Jadi kita definisikan F pangkat N untuk N sama dengan 1, 2, 3 atau bilangan asli lainnya sebagai fungsi yang nilainya di X sama dengan Fx pangkat N untuk X anggota daerah asal F yang diketahui. Nah, selain pangkat positif, kita juga bisa mendefinisikan pangkat bilangan negatif. Jadi F pangkat min N di X itu nilainya sama dengan 1 per F pangkat N X yang berlaku untuk semua X anggota DF, tetapi di sini Fx tidak boleh sama dengan 0. Jadi seperti pembagian tadi, daerah asalnya
adalah daerah asal F, tetapi titik-titik X dengan Fx sama 0 dibuang dari daerah asal F tadi. Kemudian kita juga punya definisi F pangkat 1/n yang nilainya di X sama dengan nilai Fx pangkat 1/n, dan ini berlaku untuk semua X anggota DF, tetapi Fx harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk N genap. Kenapa N genap? Karena pangkat 1/n itu sama saja dengan pengambilan akar ke N, dan ini oke kalau bilangannya positif atau 0 untuk N genap. Kalau untuk N ganjil tidak apa-apa bilangan negatif juga. Nah, ada catatan di sini untuk N sama dengan min 1, F pangkat min 1X itu tentunya sama dengan 1/Fx. Namun lambang F pangkat min 1 ini nanti akan dipakai untuk keperluan lain. Karena itu F pangkat min 1 akan dituliskan sebagai 1/F saja. Lalu catatan kedua sudah dituliskan di atas bahwa untuk pangkat 1/n sebetulnya kita sedang berbicara akar ke N dari fungsi F. Dan untuk N sama dengan 2 ya F pangkat setengah itu sama saja dengan akar Fx yang terdefinisi bila Fx lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini tentang titik demi titik. Jadi dalam definisinya tadi dikatakan bahwa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu terdefinisi secara titik demi titik. Nah, kalau kemudian kita harus menggambar grafik fungsi F plus G, misalnya, dengan mengetahui sebelumnya grafik fungsi F dan G, maka grafik fungsi F plus G itu, katakanlah ini Y sama dengan Fx, lalu ini Y sama dengan Gx, katakanlah seperti itu, maka grafik fungsi F plus G itu diperoleh secara titik demi titik juga. Jadi di sini saya memberi contoh 3 titik. Saya sudah memilih 3 titik di sini untuk dijelaskan. Jadi sebagai contoh di titik pertama ini, nilai F itu sekian yang diberi tanda garis putus-putus merah. Jadi sekian itu. Kemudian nilai G sekian. Jadi kalau dijumlahkan, kita bisa bermula dari nilai G lalu ditambah sekian yang merupakan nilai F itu, maka nilai F plus G akan berada di titik itu yang bertanda plus. Untuk contoh kedua di sini yang mudah, baik nilai F maupun G sama dengan 0, jadi jumlahnya juga 0. Lalu di titik ketiga ini nilai F sekian, lalu G-nya negatif. Jadi kalau dijumlahkan maka yang ini akan turun, jadi nilainya akan kira-kira berada di situ gitu ya. Jadi kalau dilakukan titik demi titik, jadi istilahnya demikian, maka kita akan mendapatkan fungsi F plus G yang kira-kira berwarna hijau. Mohon maaf di sini F dan G-nya bertukar, F-nya yang biru, G-nya yang merah. Nah, lalu ada operasi yang khas untuk fungsi, yaitu komposisi. Kalau bilangan tidak ada ya komposisi dua bilangan begitu. Tetapi untuk fungsi, ada operasi ini yang bekerjanya sebagai berikut. Bila X dipetakan ke Y yang sama dengan Fx oleh fungsi F, lalu Y dipetakan ke bilangan Z oleh G, maka kita peroleh Z sama dengan G Fx. Jadi secara diagram, dari X dipetakan ke Y dahulu, kemudian Y dipetakan lagi ke Z oleh fungsi G yang tadi dari X ke Y oleh F, dari Y ke Z oleh G. Nah, komposisi F dan G yang kemudian lambangnya adalah seperti itu, jadi G, O, F dibacanya kadang seperti itu, padahal itu bukan O tapi bundaran kecil begitu ya. Jadi G, O, F.
merupakan fungsi yang memetakan X ke Z yang sama dengan GfX. Yakni GOF ini adalah fungsi yang nilainya di X sama dengan GfX. Nah, sebelum memberi contoh, saya harus menjelaskan juga daerah asal fungsi komposisi GOF itu adalah himpunan semua X anggota DF sedemikian sehingga Fx-nya anggota DG. Dituliskan sebagai himpunan X anggota DF dengan ketentuan Fx anggota DG. Jadi kenapa demikian? Karena kalau saya buat diagram panah kira-kira begini. Jadi kalau X di sini dipetakan oleh F ke Y lah katakan demikian. Ini DF, tetapi katakanlah DG-nya itu gitu ya, yang ungu. Jadi kalau Y ada di dalam DG, maka Y ini akan diteruskan oleh G ke Z gitu ya. Seperti itu. Tapi mungkin ada X yang lain yang tidak dipetakan ke dalam DG. Katakanlah ini dipetakan ke titik itu gitu ya. Nah, titik tersebut tidak akan dipetakan lagi oleh G. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, sebagai contoh diketahui Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan X kuadrat, maka G komposisi F dx nilainya sama dengan Gfx, jadi sama dengan G dari akar X, karena Fx-nya sama dengan akar X, dan G-nya akan menguadratkan semua bilangan yang diterimanya, jadi akar X ini akan dikuadratkan oleh G, dan hasilnya sama dengan X. Nah, daerah asalnya adalah himpunan semua bilangan X yang lebih besar atau sama dengan 0 karena DF dalam hal ini DF-nya adalah himpunan semua bilangan tak negatif dan DG-nya dalam hal ini adalah R. Jadi himpunan semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 sedemikian sehingga Fx anggota R. Ya, tentu saja ini akan selalu betul. Jadi berarti daerah asal G komposisi F tadi adalah sama dengan interval 0 hingga seluruhnya. Tidak ada yang dikecualikan. Nah, kita catat di sini sekalipun fungsi komposisi G komposisi F tadi sama dengan rumusnya ini kan, sama dengan X. Jadi memetakan X ke X, ini kalau dianggap sebagai fungsi identitas begitu, fungsi ini memang sebetulnya terdefinisi untuk semua X anggota R. Tetapi karena ini merupakan fungsi bentukan dari F dan G, maka daerah asal G komposisi F ini tetap hanya interval 0 hingga karena F-nya semula terdefinisi di sana. Perlu dicatat juga bahwa komposisi dua fungsi itu tidak bersifat komutatif. Jadi untuk contoh sebelumnya tadi, kalau urutannya dibalik, kalau G terlebih dahulu yang bekerja, jadi F komposisi Gx itu sama dengan Fgx, dan Gx sama dengan X kuadrat, jadi nilainya sama dengan nilai F di X kuadrat, dan F akan mengambil akar dari semua bilangan yang menjadi inputnya, jadi akar X kuadrat, itu sama dengan nilai mutlak X, bukan sama dengan X. Jadi akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Secara umum demikian. Lalu daerah asalnya adalah himpunan semua bilangan X di R sedemikian sehingga X kuadrat anggota selang 0 hingga yang tentu saja akan selalu berlaku. Jadi daerah asal F komposisi G adalah semua bilangan real. Jadi selain rumusnya berbeda, daerah asalnya juga berbeda. F komposisi G dalam hal ini tidak sama dengan G komposisi F. Nah, sebagai latihan ada 2 soal, silahkan dibaca dan coba
Anda kerjakan keduanya. Oke, sampai di sini dulu subbab 0.6. Dalam video selanjutnya saya akan membahas materi yang tersisa yaitu subbab 0.7 mengenai beberapa fungsi khusus. Fungsi apakah itu? Tunggu video berikutnya. Salam.